Halo sahabat Nur Kamal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini sekitar jam 8.30, sesuai rencana kemarin, rombongan jamaah mulai berangkat menuju Goa Saparwadi dipimpin oleh Ustadz Ishak Abdurrahman Nur Kamal. Pagi ini udaranya cukup segar, tentu saja hal ini sangat mendukung perjalanan kami menuju Goa yang jaraknya sekitar 15-20 menit berjalan kaki. Terlihat para jamaah bersemangat sekali apalagi mereka yang selama ini belum pernah ke tempat tersebut. Para jamaah membawa perlengkapan yang sebelumnya sudah disiapkan, antara lain kompan air, botol air mineral dan senter untuk penerangan di dalam gua nanti. Toko-toko dan kios-kios warga kami lewati selama perjalanan menuju goa. Mereka menawarkan beragam kebutuhan untuk para peziarah mulai dari sandal jepit, botol air mineral, kompan dan senter untuk penerangan di dalam goa nanti. Sampai sudah kami di lokasi tujuan, yakni di gerbang masuk Goa Saparwadi atau dalam bahasa Sunda disebut Goa Saparwadi Pamijahan. Tampak rombongan lain sudah sampai terlebih dahulu di tempat ini. Mereka berasal dari berbagai daerah Pulau Jawa bahkan ada juga yang berasal dari luar Jawa untuk keperluan berwisata. Tepat di gerbang masuk, para jamaah diminta sedekah seikhlasnya sebelum masuk goa. Hasil sedekah ini digunakan untuk segala keperluan yang berkaitan dengan fasilitas umum, perbaikan bangunan, para pengurus bahkan bisa sampai kepada para fakir miskin dan anak-anak yatim yang membutuhkan. Sebelum masuk gerbang, banyak pengunjung yang mengabadikan momen ini dengan berfoto bersama atau sekedar selfie untuk dijadikan kenang-kenangan di masa yang akan datang. Tepat di depan kami adalah gerbang Goa Saparwadi yang menjadi tujuan wisata religi kali ini. Terlihat rombongan sedang mengantri memasuki goa satu persatu, hal ini dikarenakan gerbang goa masuk tidak begitu besar dan jalur masuknya pun cukup licin sehingga perlu berhati-hati agar tidak jatuh atau terpeleset. Para jamaah Nur Kamal terlihat mulai memasuki area gerbang dan akan segera memasuki goa sesuai instruksi pimpinan jamaah. Sebelum memasuki goa, kami pun berdoa terlebih dahulu dan meluruskan niat agar terhindar dari berbagai kemusyrikan. Setelah berdoa, pimpinan jamaah mengingatkan kembali kepada rombongan yang membawa anak kecil, agar mereka menjaga dan memperhatikan anaknya. Alasannya, karena kondisi dan situasi di dalam goa cukup gelap dan ramai pengunjung. Ini adalah kondisi awal saat memasuki goa. Gelap, licin dan terdengar suara aliran air yang berasal dari sungai kecil di dalam goa. Terdengar jelas suara langkah para pengunjung saat menginjak genangan air dan bebatuan. Penerangan hanya berupa lampu minyak dari para petugas dan senter para pengunjung.
Meski kondisinya seperti ini, sama sekali tidak menurunkan semangat juang para jamaah untuk mengeksplorasi Goa Saparwadi yang bersejarah ini. Di bagian samping goa terlihat bebatuan bekas kikisan air, sedangkan di bagian atas goa, terlihat banyak stalaktit yang meneteskan air bersih. Di dalam goa, terdapat anak tangga peninggalan para wali untuk menuju tempat yang lebih atas. Dulu, tempat tersebut dipakai belajar para santri dan berkholwat. Selain itu, ada batu bekas mimbar yang dulunya memang tempat ini dipakai untuk sholat berjamaah dan melakukan ibadah lainnya. Tepat di paling ujung adalah tempat kholwat Syekh Abdul Muhyi. Goa Safarwadi, konon disebut sebagai goa pintu masuk atau jalan menuju ke Mekah dan ke Cirebon. Pintu masuk dan keluarnya ada di ujung tangga di dekat tempat kholwat Syekh Abdul Muhyi. Di tempat tersebut, para pengunjung diperbolehkan berdoa selama tidak berbuat kemusyrikan. Itu sebabnya ada pengawas khusus untuk mencegah para pengunjung melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Saparwadi sendiri berasal dari bahasa Arab, yakni safar artinya jalan, dan wadi artinya jurang. Jadi, Saparwadi artinya jalan yang berada di atas jurang. Panjang lorong goa, lebih dari 280 meter dan lebarnya lebih dari 24 meter. Di dalam goa terdapat hamparan batu cadas yang di sampingnya terdapat sumber air yang keluar dari sela-sela dinding batu. Sumber air tersebut tidak pernah kering meskipun di musim kemarau. Sumber air inilah yang dikenal dengan Zam-Zam Pamijahan. Meski dalam kondisi gelap, para jamaah menyempatkan diri untuk berfoto bersama sebagai kenang-kenangan nanti. Hanya mengandalkan cahaya senter dan lampu minyak, mereka tetap memanfaatkan situasi ini untuk mengambil foto atau video. Salah seorang jamaah Nur Kamal, menaiki mimbar batu untuk mengumandangkan azan di depan keramaian para pengunjung. Dalam kondisi ini pun para jamaah, selain mendengarkan suara azan, mereka juga menyempatkan diri untuk berdoa. Perlu diingat sekali lagi, bagi sahabat yang ingin berkunjung ke tempat keramat bersejarah seperti ini, perlu ditemani pembimbing yang benar-benar berpengalaman dan paham ilmu agama. Tujuan utamanya adalah agar terhindar dari berbagai kemusyrikan. Kemusyrikan itu sendiri bisa berupa niat dan tujuan, tindakan, bahkan amalan yang bertentangan dengan syariat Islam.
Ada beberapa himbauan penting yang sudah umum saat di lokasi seperti ini, yaitu 1. Dilarang berbicara yang tidak sopan, kasar dan menantang atau dalam bahasa Sunda biasa disebut sompral. 2. Tidak diperbolehkan membawa, memindahkan atau merusak barang-barang peninggalan bersejarah. 3. Harus menghormati pengunjung lain yang berbeda rombongan atau berbeda organisasi. 4. Dilarang melakukan ritual atau tindakan yang menyimpang dari syariat Islam. Di goa ini pula terdapat Jabal Kopiah atau batu yang menyerupai peci haji. Jabal Kopiah tersebut menyerupai lingkaran kepala yang letaknya di atas langit-langit goa. Jumlahnya cukup banyak dengan ukuran yang berbeda-beda. Setiap lingkaran yang berbentuk lubang di atas goa memiliki karakter yang berbeda. Konon, jika lingkaran itu ada cocok dan pas di kepala kita, maka dia bisa menunaikan ibadah haji atau menjadi orang yang sesuai dengan karakter setiap lingkaran tersebut. Informasi ini harus berdasarkan fakta sejarah dan ilmu pengetahuan dari para ulama yang benar-benar paham. Lagi-lagi tujuannya agar terhindar dari kemusyrikan. Pimpinan kami menjelaskan secara singkat bahwa jika ada lingkaran yang pas di kepala dan ia bisa menunaikan ibadah haji di kemudian hari, hal itu bukan karena lubang lingkaran tersebut, tetapi semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menjadi ketentuannya. Demikian juga sebaliknya.
Sambil bersolawat, para jamaah Nur Kamal satu persatu mencoba semua lubang lingkaran secara bergiliran. Meski antrian cukup lama, tetapi mereka dengan sabar menunggu sekedar ingin mencoba salah satu peninggalan bersejarah ini. Ini ada nyanaknya, kibaknya. Setelah mencoba Jabal Kopea, para jamaah menuju lokasi Sumur Kejayaan yang letaknya hanya beberapa meter dari Jabal Kopea. Para pengunjung harus berhati-hati menuju Sumur Kejayaan dikarenakan medannya gelap, bebatuan, dan licin akibat lumut yang menempel di bebatuan. Sumur Kejayaan tersebut menyerupai genangan air yang melingkar. Airnya pun sangat bening dan bersih sehingga bisa diminum langsung, dipakai wudhu atau bahkan bisa dipakai untuk mandi. Setelah mengunjungi dan berwudu di Sumur Kejayaan, kami pun melanjutkan eksplorasi menuju stalaktit yang berada di langit-langit di pinggir goa. Batu stalaktit tersebut meneteskan air bersih terus-menerus dan konon katanya air ini berkaromah dan berkhasiat untuk kesehatan. Jadi, para jamaah diperbolehkan meminum tetesan air tersebut atau bisa juga sekalian berwudu. Sebagian jamaah bahkan ada yang sengaja menampungnya di dalam botol dan kompan untuk dibawa pulang. Ya. Setelah cukup lama mengeksplorasi kedalaman Goa Safarwadi, kami pun segera pulang bersama rombongan menuju pintu keluar. Kebetulan saat ini kondisi di luar goa lagi hujan, sehingga saat kami keluar banyak air bercucuran dari atas langit-langit ujung goa. Untuk menuju perkampungan warga, kami harus meniti beberapa anak tangga yang saat itu kondisinya cukup licin karena air hujan. Cahaya mulai terang dan udara segar pun mulai terasa. Berbeda sekali saat di dalam goa yang agak pengap karena banyaknya pengunjung. Sesampainya di atas, kami pun beristirahat sejenak sambil melepas lelah. Sebagian jamaah ada yang minum kopi, merokok atau sekedar makan jajanan ringan di warung-warung warga yang letaknya di depan pintu keluar goa. Setelah keringat turun, dan badan sudah kembali segar kami pun melanjutkan perjalanan menuju makam Syekh Khotib Muwahhid yang berada di Desa Panyalahan, Dusun Pamijahan Bantar Kalong Tasikmalaya. Demikian sekilas perjalanan wisata religi kami di Goa Safarwadi Pamijahan. Nantikan kami di video selanjutnya saat berkunjung ke makam Syekh Khotib Muwahhid. Sampai jumpa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.